Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari yang berbahagia ini kita bisa hadir mengikuti seminar penerapan dan diseminasi budaya positif di tempat yang sederhana ini. Tak lupa pula salawat beriring salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Marzuki SPDI selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Waila. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru peserta seminar pada hari ini. Terima kasih sudah berhadir di tempat kita pada hari ini. Sebelumnya untuk memberkahi acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kata-kata sambutan sekaligus arahan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Waila yang akan disampaikan oleh Bapak Marzuki SPDI. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini, yang intinya kita mengikuti sebuah acara yang luar biasa, yaitu penerapan dan diseminasi budaya positif. Itu seminar tentang penerapan dan
diseminasi budaya positif yang insya Allah nanti akan dipaparkan oleh guru kita, salah satu teman kita, yaitu Ibu Runi Afrodida, SPD. Kemudian selanjutnya selawat beriring salam, tidak lupa kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu yang selama ini telah melaksanakan proses pembelajaran dengan sempurna, dan hari ini mungkin salah satu daripada guru kita akan memaparkan ya apa yang sudah beliau laksanakan sebelumnya. Artinya beliau nanti akan membagikan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah beliau laksanakan selama proses pembelajaran di tahun sebelumnya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari nanti kita perhatikan bersama-sama. Semoga apa yang dipaparkan oleh guru kita, teman kita, mudah-mudahan menjadi penambahan ilmu bagi kita dalam pelaksanaan proses pembelajaran di ruang kelas yang akan Ibu laksanakan di tahun pelajaran berikutnya. Mungkin di sini nanti ada sebuah kekurangan, maka itu mari sama-sama kita perbaiki ya, kita perbaiki bersama, berikan solusi atau pendapat-pendapat yang pendapat tersebut bisa membangkitkan, bisa merubah pola pikir atau semangat kita bersama nanti. Mungkin nanti di sini Ibu Runi Afrodida, beliau dalam memaparkan ini artinya sekaligus dengan memberikan penilaian diri sendiri beliau di hadapan Bapak Ibu sekalian. Jika ada hal yang mungkin perlu penambahan, tentu saja itu beliau tidak tahu di mana kekurangannya. Dengan pemaparan seperti ini, maka nanti terlihat oleh kita bersama jika ada kekurangan ataupun penambahan, itu beliau mungkin sangat mengharapkan pendapat daripada kita bersama. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Runi. Mudah-mudahan pelaksanaan ini nantinya bisa dilaksanakan oleh guru-guru kita yang lain sebagai contoh ya. Untuk hari ini mungkin sebagai contoh bagi kita, dan mungkin tahun depan atau semester depan mungkin pihak teman kita yang lain bisa melaksanakan seminar seperti ini untuk menilai diri kita sendiri. Apakah yang kita lakukan dalam proses belajar mengajar selama ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pendidikan atau belum. Dengan pemaparan begini nampak nanti kekurangan yang bagi kita, sehingga nantinya kita tahu kekurangan itu dan bisa kita merubah kekurangan itu di masa yang akan datang. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dengan
semangat salah satu guru kita menjadi motivasi kita semua Bapak Ibu sekalian. Kita tujuannya adalah untuk mencapai suatu perubahan. Jadi hari ini kita begini, ada kekurangan, tentu saja semua kita punya kekurangan. Dan kekurangan itu akan kita ubah di masa yang akan datang. Itu menjadi orang-orang yang berhasil Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang hanya dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Marzuki atas kata-kata sambutan dan arahannya. Selanjutnya langsung ke acara intinya, yaitu penyampaian materi tentang penerapan dan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Runi Afrodida SPD. Kepada Ibu Runi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berhadir pada hari ini. Salawat beriring sertakan salam, marilah sama-sama kita sanjung-sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Marzuki, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada saya dalam menjalani pendidikan guru penggerak ini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru yang telah berhadir pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, di sini saya akan memaparkan aksi nyata. Sebenarnya ini aksi nyata saya, aksi nyata modul 1.4. Jadi di sini adalah tugas saya Bapak Ibu, mengadakan seminar apa yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, di sini saya tidak ingin menggurui ataupun mengajari, tetapi hanya ingin berbagi ilmu saja. Mana tahu ilmu yang saya dapat nanti bisa kita terapkan di sekolah ini ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin Bapak Ibu juga pengalamannya lebih dari saya ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya mau tes dulu nih kesiapan Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ini ya. Nah, kalau misalnya saya sebutkan "Are you ready?", Bapak Ibu menjawabnya "Yes, I am". Ya begitu ya Bu Vio ya, guru bahasa Inggris. Kalau saya ucapkan "Are you crazy?", Bapak Ibu menjawabnya apa? No, I am not. Ya. Jadi kalau saya menyebutkan "Are you ready?", jawabannya apa? Yes, I am. Tapi kalau saya menyebutkan "Are you crazy?", Oke, kita coba ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, are you ready? Yes, I am. Are you ready? Yes, I am. Are you crazy? No, I am. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk kita semua. Nah, jadi Bapak Ibu sudah siap ya untuk menerima materi. Ini sebenarnya materi yang sudah saya dapatkan nih di pendidikan guru penggerak. Ibu tolong. Nah, ini saya perkenalkan dulu, ini adalah pengajar praktis saya Ibu Merdawati, dan ini ada fasilitatornya yaitu bernama Ibu Rizky Rahmawati. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini saya sudah mempelajari beberapa modul. Di modul 1. Nah, modul 1 ini terdiri dari ada modul 1.1 tentang filosofi Kahadi. Kahadi itu apa Bapak Ibu? Iya, betul sekali, Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 yaitu mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 itu tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, di modul 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah seorang
aktivis ya, aktivis pendidikan di masa kolonial sampai sekarang. Bahkan semboyannya itu menjadi semboyan pendidikan kita, yaitu salah satunya apa Bapak Ibu? Tut Wuri Handayani. Ya benar sekali, Tut Wuri Handayani. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ya, pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian, pendidik haruslah menerapkan ingarso sungtulodo. Artinya apa? Artinya adalah memberikan contoh yang baik. Maksudnya di sini adalah seorang guru itu harus memberikan contoh perkataan yang baik pada muridnya. Kemudian ada ing madia mangun karso, yaitu guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Dan yang terakhir nih, semboyan kita, Tut Wuri Handayani, yaitu guru harus memberikan dorongan dan motivasi. Sebenarnya ini video ya Bapak Ibu, nanti kita nonton di akhir aja. Itu video aksi nyata yang sudah saya lakukan di modul 1.1. Nah, kita lanjut di modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, seorang guru penggerak itu harus mempunyai 5 nilai. Yang pertama, nilai berpihak kepada murid. Yang kedua, ada mandiri, refleksi, kolaboratif, dan inovatif. Nah, peran dari guru penggerak itu sebagai apa? Nah, perannya itu adalah seorang guru penggerak harus menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Ada video juga itu sebenarnya, tapi kita lanjut aja. Nah, modul 1.3 itu kami mempelajari tentang visi guru penggerak. Apa itu visi? Nah, visi itu adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan. Jadi sebenarnya impian kita menjadikan murid kita itu seperti apa, ya. Next. Ini aksi nyata modul 1.3. Nanti aksi nyatanya akan saya sampaikan di akhir saja. Nah, dari beberapa modul 1.1 sampai 1.3, terciptalah tadi Bapak Ibu yang namanya budaya positif. Nah, kira-kira budaya positif itu apa? Bapak Ibu, budaya positif? Budaya positif itu akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Nah, di sini kita akan mempelajari konsep inti dari budaya positif. Nah, konsep inti dari budaya positif itu ada yang namanya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, di antara nih Bapak Ibu yang ada di sini, yang menurut Bapak Ibu kata-kata yang asing yang mana Bapak Ibu yang belum pernah didengar? Segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Jadi segitiga restitusi ini memang mungkin kita sebenarnya pernah melakukan, tapi kita nggak tahu namanya itu apa. Nah, nanti ini akan kita bahas bersama. Next. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tentang disiplin positif. Disiplin positif itu adalah mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai apa? Misalnya nilai tanggung jawab, nilai disiplin, nilai berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi ya Bapak Ibu ya, yang sering kita dengar lagunya biasanya. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Seorang manusia itu dia mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu. Ada motivasi dari luar, yaitu motivasi eksternal, dan ada motivasi internal. Lanjut. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas bersifat universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Next. Nah, Bapak Ibu, di sini ada permainan nih. Saya membuat permainan dulu. Di sini
petunjuknya. Cobalah buka. Nah, jadi Bapak Ibu di sini berpasangan ya, mainnya berpasangan, ya berdua-dua. Jadi di sini perintahnya adalah, nah, Bapak Ibu yang cobalah Bapak Ibu bayangkan menggenggam satu tangan. Di tangan ini Bapak Ibu menggenggam barang yang sangat-sangat berharga bagi Bapak Ibu. Nah, teman yang satu lagi itu berusaha untuk mengambil barang berharga itu dari tangan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu akan mengambilnya atau tidak? Coba dipraktekkan Bapak Ibu. Berdua berpasangan sama temannya di samping, boleh? Coba siapa yang mau memegang tangan, siapa yang mau melepaskannya? Bagaimana? Mau dengan cara tarik-tarian, bujuk rayu, misalnya gitu ya? Boleh. Coba dengan cara apa? Apakah dikasih atau enggak? Coba Bapak Ibu praktekkan. Oke, kira-kira mau nggak dibuka? Ya, tapi jangan dengan kekerasan, jangan sampai dipukul-pukul ya Bapak Ibu ya. Itu sudah melanggar hak asasi Bapak Ibu. Coba. Ibu membayangkan ini tangan berharga sekali, bisa berlian, cincin ataupun apa yang berharga gitu. Pasangan yang jangan direbut sama orang ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh. Ini pasangan kalian ini jangan sampai jemput orang nih. Gimana cara pegangnya tuh? Coba dipraktekkan gimana? Coba ambil, tarik. Kayak mana kita? Apa itu bayangkan? Siapa yang enggak buka? Oke, Bapak Ibu. Oh, belum bisa kakak. Kira-kira Bapak Ibu kasih enggak? Rifa? Atau Rifa? Enggak kan? Kenapa? Kenapa nggak dikasih? Karena itu barang berharga. Ya, betul. Jadi sebenarnya itu adalah kita mempelajari tentang posisi kontrol kita. Jadi yang mengontrol diri kita itu siapa? Diri kita sendiri ya kan? Karena kita memegang tangannya, kita memegang barang, ya kan? Kita yang berhak untuk memberikan barang itu ke orang lain. Jadi bukan orang lain yang mengontrol kita, melainkan diri kita yang mengontrol diri kita sendiri. Nah, maksudnya ini apa? Maksudnya permainan ini adalah kita mengajarkan bahwa posisi kontrol itu ada sama guru, karena kita berprofesi sebagai guru ya. Nah, berarti siswa-siswi kita ini bukan menjadi kontrol kita sebenarnya. Mereka punya kontrol sendiri terhadap diri mereka. Nah, tugas guru tadi kita hanya sebagai pembimbingnya, menuntunnya si anak ini menjadi apa. Nah, tadi masuk ke filosofi KHD sebenarnya, bahwa kita menuntun anak itu artinya itu menghamba pada murid. Kalau dari filosofi KHD, menghamba itu maksudnya bukan kita itu seperti Tuhan dan hambanya, bukan ya. Maksudnya itu kita memerdekakan anak, belajarnya dengan cara memerdekakan anak dengan menggunakan model-model pembelajaran yang terbaru sekarang. Next, Ibu Ulfa. Nah, ini tadi Bapak Ibu posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru ada penghukum, teman, membuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira kita sebagai seorang guru pernah nggak melakukan ini nih sama anak-anak? Pastinya pernah ya. Saya juga pernah Bapak Ibu. Sebelum saya mengikuti ini, guru penggerak ini, saya tuh nggak tahu gimana cara menangani siswa-siswi yang bermasalah. Biasanya saya menggunakan hukuman, ya kan? Dan pemantau. Saya biasanya menghukum dan pemantau. Nah, pemantau ini apa? Nah, penghukum ini biasanya gini dia. Penghukum ini dia langsung dengan kata-kata yang kasar biasanya, dengan kata-kata yang tidak hanya dengan verbal atau dengan fisik biasanya kalau penghukum, dan biasanya itu spontan. Contoh misalnya siapa yang sering terlambat ya, siswa kita Rosmawar misalnya kan, Rosmawar sering terlambat, jadi kita sering Rosmawar sini, kenapa kamu terlambat? Nah, itu dengan nada yang agak tinggi. Nah, itu kontrol penghukum. Nah, terus kita langsung hukum. Coba kamu keliling lapangan sebagai hukuman kamu 10 kali. Nah, itu efeknya. Coba next, Ibu Ulfa. Nah, di sini ada pengertiannya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, kata-katanya, patuhi aturan saya, atau kamu akan saya hukum. Awas kamu ya, kalau misalnya kamu nggak menuruti saya, nah, misalnya gitu. Itu penghukum. Nah, hasilnya kemungkinan murid tadi akan marah terhadap guru yang memberikan hukuman itu. Anak itu biasanya akan dendam. Ini sedikit pengalaman saya ya Bapak Ibu ya. Waktu saya SD, saya pernah mendapatkan hukuman verbal.
Hukuman verbal itu lebih parah dari hukuman fisik ya. Kalau fisik kalau dipukul mungkin meninggalkan bekas udah gitu. Tapi kalau verbal dengan kata-kata kita masih ingat sampai sekarang. Saya dulu waktu SD pernah dimarahi oleh guru saya gara-gara seragam saya nggak sama dengan siswa yang lain. Jadi waktu itu saya ingat sekali hari Jumat. Hari Jumat itu waktunya kami olahraga bersama. Olahraga bersama pakai baju olahraga ya kan dari rumah. Tapi nanti ganti baju lagi, ganti baju pramuka dan jilbabnya itu jilbab coklat. Nah, jadi jilbab saya itu nggak sama dengan kawan-kawan yang lain. Jadi jilbab saya itu agak sedikit panjang. Memang saya nggak mau pakai jilbab itu, tapi memang udah cari-cari di pasar itu nggak ada. Nah, karena jilbabnya beda, seorang guru tadi langsung memarahi saya di depan anak-anak, di depan teman-teman yang lain, sehingga efeknya apa? Saya menjadi dendam terhadap guru tersebut. Saya sampai sekarang masih ingat apa perlakuan ibu itu terhadap saya. Bahkan saya pernah mendoakan beliau gitu kan. Sebenarnya nggak boleh ya Bapak Ibu ya, setelah kita tahu. Nah, setelah kita tahu kalau penghukum itu membuat anak menjadi tidak percaya diri, nah akhirnya saya ingin menerapkan seperti itu. Maksudnya saya nggak mau anak-anak itu dendam ataupun marah karena perkataan saya, begitu Bapak Ibu. Lanjut next. Nah, posisi seorang guru itu bisa juga menjadi teman. Teman itu biasanya dia mengajak guru itu misalnya memberikan hukuman itu dengan cara tidak ada hukumannya, tetapi biasa aja. Contoh misalnya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nah, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Contohnya seperti apa? Contohnya teman ini dengan nada yang ramah, akrab dengan murid, suka bercanda, dan bahasa tubuhnya merapat pada murid. Mata selalu tersenyum sama murid. Nah misalnya murid ini tadi telat, si Rosmawar tadi telat dia kan. Terus kita panggil dia, Rosmawar, sini Rosmawar dengan nada bahasa yang lembut. Kemudian, kenapa kamu bisa terlambat? Bisa menjawab, saya nggak ada yang ngantar Bu. Besok-besok jangan terlambat lagi ya. Ya udah kamu masuk aja dulu sana, nanti absen kamu udah gampang sama ibu. Udah masuk terus. Nah itu posisi kontrol sebagai teman. Hasilnya seperti apa? Nah murid akan merasa senang dia dengan guru itu, dengan kita senang. Tetapi dia itu hanya bergantung sama si guru tadi, dan dia nggak akan mendengarkan guru yang lain. Dia hanya mendengarkan guru yang tadi saja, karena dia menganggap guru itu sebagai teman dia. Nah ini posisi sebagai pemantau. Nah saya sering dipakai posisi ini sebelumnya, pemantau. Pemantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Berdasarkan konsekuensi. Artinya apa? Konsekuensi di sini kita sudah tahu nih konsekuensinya apa. Misalnya saya sering nih di kelas, misalnya anak-anak itu nggak siap dengan tugas saya kasih konsekuensi. Konsekuensinya kamu tidak boleh istirahat. Nah seperti itu. Jadi misalnya dia nggak siap, saya bilang kamu nggak siap hari ini. Kamu tahu kan konsekuensi kamu apa? Tahu Bu. Nah, berarti kamu nggak boleh istirahat sampai tugas kamu siap. Nah seperti itu contoh sebagai pemantau dengan pakai konsekuensi tadi. Hasilnya seperti apa? Coba next. Hasilnya murid ini memahami konsekuensi yang harus dijalankan, ya, karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sebenarnya murid itu tidak nyaman karena dia mungkin takut juga kan sama gurunya, seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah manajer. Manajer ini memakai nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Nah, biasanya di posisi manajer ini menggunakan yang tadi Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, di sini kita bertanya dulu sama siswa yang bermasalah. Misalnya dia lagi berantem sama anak. Mereka berantem nih, murid tadi misalnya si Badri dan si Oka berantem. Nah, itu dengan cara kita panggil dia, kita stabilkan identitasnya dengan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya pertanyaannya, memang setiap orang pernah melakukan kesalahan.
Semua orang pernah melakukan perbuatan yang pernah kamu lakukan gitu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Itu sisi yang kedua dari segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah itu kita tanya, kamu kenapa bisa berbuat seperti itu? Nah, jadi si anak ini dia yang menjawab gitu pertanyaan kita. Kita hanya sebagai manajernya. Kemudian evaluasi tindakan. Coba next Ibu Pak. Ini segitiga restitusi. Lanjut. Nah, yang terakhir tadi menanyakan keyakinan. Misalnya dia sudah tahu nih salahnya apa. Ya Bu, saya tadi udah berantem sama si Oka. Saya tadi narik bajunya sampai bajunya copot. Nah, dia udah bilang gitu. Nah, kamu tahu kan keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Misalnya, ya Bu, saya tidak menghormati teman. Misalnya saya tidak menghargai teman. Nah, terus bagaimana tindakan kamu selanjutnya? Kita tanya lagi. Ya Bu, saya nanti selanjutnya akan minta maaf sama Oka. Saya berjanji Bu tidak akan melakukan kesalahan lagi. Nah, itulah contoh dari kontrol seorang guru sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Next, Ibu. Nah, Bapak Ibu, tadi saya lupa ada satu lagi kontrol seorang guru. Kontrol seorang guru ada pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini biasanya seorang guru bernada lembut juga, sama kayak posisi seorang teman. Tetapi dia lebih kayak gini. Misalnya tadi Rosmawar telat datang ke sekolah. Kita sebagai pembuat rasa bersalah tanyanya kayak gini. Rosmawar, kamu kenapa bisa telat setiap hari? Kamu gak kasihan sama orang tua kamu? Kamu gak sayang sama ibu sebagai wali kelas kamu? Nah, itu contoh pembuat rasa bersalah. Sehingga si anak ini dia menjadi rendah diri sebenarnya. Dia merasa bahwa dia mengecewakan bapak ibu gurunya, mengecewakan orang tuanya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, di sini pertanyaannya, posisi kontrol ideal sebagai seorang guru apa Bapak Ibu? Sebagai manajer, ya betul sekali, sebagai manajer. Kita seorang guru, ya setelah kita mungkin tahu posisi kontrol seorang guru seperti apa, yang paling ideal adalah manajer. Mungkin beberapa dari kita itu pernah melakukan segitiga restitusi tadi, ya kan? Biasanya Ibu Moizah ya, guru BK, kayak gitu kan, pakai segitiga restitusi, cuma nggak tahu namanya. Kan kita tanya dulu kenapa bisa seperti itu. Itu bukan hanya guru BK saja Bapak Ibu, jadi kita juga bisa menggunakan itu. Dan kalau bisa, misalnya mereka berantem di tengah, kita tidak boleh memarahinya di depan orang-orang banyak, ya, karena membuat anak itu akan menjadi malu. Bahkan kalau saya tidak salah, perkataan Rasulullah ya, kalau misalnya kita ingin menasihati seseorang, itu jangan di depan orang yang banyak, tetapi tertutup, gitu ya Bapak Ibu. Lanjut. Ini sudah selesai nih pemaparan materi saya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Iya, silakan Bu Dewi. Tadi kan Ibu akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Yang jadi pertanyaan saya, apa yang membedakan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Tolong dijelaskan Bu Umi. Terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya, luar biasa. Jadi apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Mungkin kita sebelumnya pernah menerapkan peraturan kelas di kelas kita kan? Saya kita buat peraturan, nggak boleh makan di kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh jalan-jalan di dalam kelas. Nah, biasanya peraturan kelas itu kita yang buat. Nah, kalau keyakinan kelas itu kita membuat kesepakatan kepada siswanya, melakukan misalnya nih kita masuk kelas dan kemudian kita kita ajak mereka untuk membuat sebenarnya kesepakatan kelas tadi, setelah membuat kesepakatan kelas, kita sama-sama melihat apa yang sudah dibuat sama anak tadi, tapi menggunakan kalimat yang positif. Itu bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas kalimatnya positif, misalnya tadi kita buat peraturannya dilarang membuang sampah. Nah, diganti kalimat positifnya menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kemudian apalagi contohnya,
tidak boleh ribut dalam kelas. Nah, kita ganti dengan menghormati guru. Nah, seperti itu diubah ke kalimat positif begitu Bu Dewi. Jadi mungkin untuk kedepannya kita bisa menerapkan itu sehingga anak-anak kita udah tahu nih sudah membuat keyakinan kelas, dan mereka pasti akan sepakat bersama, karena itu kesepakatannya kita buat bersama, itulah yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Seperti ya kayak buat MOU Pak ya. Iya, kalau bisa buat tanda tangannya juga anak-anaknya gitu. Jadi sama-sama sepakat. Iya. Misalnya kita nanti sama-sama masuk dan kemudian kalau itu Ya, MOU. Jadi sebenarnya keyakinan juga dari kita juga dan siswa-siswi. Sama anak tidak boleh datang terlambat, gurunya juga kalau masuk tidak terlambat kalau bisa. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Ada lagi yang ingin bertanya? Pak Irwan, mungkin ada yang ditanyakan? Bapak Ibu, jadi di sini ada, tadi saya lupa menjelaskan ya tentang nilai dan peran guru penggerak. Di sini nilainya ada 5 kan, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nah, ini apa? Berpihak pada murid, artinya kita melakukan pembelajaran tidak hanya berpusat kepada guru. Maksudnya kita masuk ceramah, kemudian kasih catatan CBSA sampai habis, kemudian kumpul bukunya, tapi bukunya nggak kita periksa ya. Kalau nggak kita periksa pasti anak-anak itu kecewa ya. Kecewa itu masuk juga dengan hukuman, konsekuensi, dan juga pemberian hadiah juga. Di sini berpihak pada murid, kita sebagai seorang guru itu mengajar berpusat kepada murid, artinya kita menggunakan model-model pembelajaran yang berpihak pada murid. Banyak model-model pembelajaran yang terbaru sekarang ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada mandiri. Nah, seorang guru penggerak itu harus bisa mandiri. Mandiri itu maksudnya apa? Maksudnya belajar menggali potensinya sendiri, baik belajar menggunakan webinar ataupun dengan luring tatap muka ya. Kemudian reflektif. Reflektif ini seorang guru penggerak, dia harus bisa merefleksikan dirinya, mengetahui kesalahannya apa dan kekurangannya apa, sehingga bisa diperbaiki untuk kedepannya. Yang keempat, seorang guru penggerak itu harus kolaboratif. Kolaboratif itu maksudnya bekerja sama dengan rekan-rekan sejawatnya. Kemudian yang terakhir adalah inovatif. Nah, inovatif di sini seorang guru penggerak itu harus punya inovasi dalam pembelajaran. Apalagi sekarang udah zamannya abad ke-21 ya kan, yang sudah menggunakan teknologi. Nah, tadi Bapak Ibu berkaitan dengan filosofi Kahadi, menuntun anak kodrat sebagai kodrat alam dan kodrat zaman. Boleh dinikmati Bapak Ibu snacknya ya. Selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Maksud di sini apa? Kodrat alam ini maksudnya apa Bapak Ibu? Kodrat alam dan kodrat zaman, maksudnya di sini apa? Sesuai dengan zamannya ya, dengan lingkungan dan ya. Jadi kodrat alam sesuai dengan kodrat si anak itu. Nah, maksudnya kodrat seorang anak ini kan dia suka bermain, ya kan? Kalau dalam pembelajaran
permainan itu bisa kita masukkan juga dalam pembelajaran kita, ya. Tetapi tadi dengan catatan kita hanya menuntun mereka, ya. Kemudian kodrat zaman. Nah, kodrat zaman di sini artinya kita menuntun pembelajaran anak sesuai dengan zamannya. Sekarang zamannya teknologi. Kita nggak lagi menggunakan zaman dulu. Kita dulu mungkin zamannya berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau bagaimana Bapak Ibu? Guru-guru kita mengajari kita gimana ya Bapak Ibu ingat waktu zaman sekolah? CBS ayo Pak. Catat buku sampai habis. Nah, itu kan zaman dulu tuh. Zaman sekarang anak-anak tadi pasti nggak mau dia mencatat kan? Kok kita mau, karena kita zamannya bukan zaman milenial. Kita dulu zamannya masih zaman yang belum tahu teknologi. Jadi kita kan nggak tahu mau dapat informasi dari mana. Jadi kita ya udah apa guru bilang kita catat, patuh sama guru, takut ya kan. Kalau sekarang beda. Kalau sekarang anak-anak itu nggak mau lagi dia mencatat. Terus kemudian anak-anak itu juga dia baca buku nggak mau lagi. Ya kan, walaupun ada buku dia nggak mau baca buku. Karena apa? Ada internet. Ya kan, ada internet, ada HP. Nah, jadi kita bisa manfaatkan teknologi tadi untuk pembelajaran. Bisa menggunakan model YouTube ataupun model aplikasi. Banyak Bapak Ibu ya sekarang aplikasi-aplikasi yang ada di HP kita. Di PMM itu profil yang apa? Mereka mengajar itu ya, platform mereka mengajar itu juga banyak model-model ajar yang bisa kita terapkan sama anak-anak. Di situ di kurikulum Merdeka ya kelas 7 itu banyak modelnya. Bahkan kurikulum Merdeka sekarang kita sebagai guru ada proyeknya kan, ada proyek. Nah seperti itu. Jadi pembelajarannya itu nggak melulu di kelas, tapi kita buat proyek buat anak-anak tadi. Nah itulah tadi perkembangan zaman. Jadi kita mendidik anak-anak itu tidak hanya seperti yang saya katakan tadi, kita samakan kayak zaman kita, nggak bisa ya, karena beda zamannya ya. Sekarang zaman dulu Pak. Ya. Ya zaman tuh. Cari dari internet ya, ATM, atur, tiru dan modifikasi ya. ATM. Kita lihat video dulu ya Bapak Ibu ya. Saya refresh. Ini sebenarnya aksi nyata saya yang saya buat di modul 1.1. Ini sebenarnya udah lama saya buatnya. Ini sudah saya upload juga di YouTube saya. Jadi Bapak Ibu bisa sekalian promosi, Bapak Ibu bisa melihat YouTube saya ya. Bisa like ataupun subscribe, komen juga boleh ya.
Ini ada. Pak Ibu, di sini saya membuat ini Udah habis filmnya? Belum. Iya. Dia nangis ya Devi? Belum. Aduh, enggak boleh. Udah habis filmnya belum. Filmnya udah habis. Dia sih nggak nangis kan? Enggak. Kadang kalau lagi aku nggak tahu tadi pagi kak ini ya Allah kadang-kadang kak mau ngomong Nah, ini Bapak Ibu, saya menggunakan mengubah. Nah, jadi saya tadi mengubah metode pembelajaran yang tadinya saya teacher center. Teacher center itu berpusat pada saya saja sebagai seorang guru. Biasanya saya ceramah sama anak-anak, apalagi pelajaran IPS. Pelajaran IPS itu kalau nggak kita jelasin kayaknya nggak ngerti gitu anak-anak ya. Nah, jadi saya sering menggunakan metode ceramah gitu dalam pembelajaran saya. Nah, setelah saya mempelajari filosofi KHD tadi, saya mengubah metode saya itu menjadi student center yang berpihak kepada murid. ada asyik ada asyik tidak ada aja maaf hati itu makam suka sih masih ada sih Pak Ibu silakan dinikmati dulu snacknya ya. Udah habis. Nah, ini Pak Ibu, saya menggunakan model pembelajaran QR code. Nah, itu nggak pakai jaringan internet, tapi cuma pakai aplikasi aja. Jadi saya pakai handphone, nggak semua bawa HP. Anak-anak saya suruh berkelompok, satu kelompok cuma bawa satu HP aja. Nah, kemudian di dalam barcode itu saya taruh tugas-tugasnya di situ gitu. Jadi mereka tinggal scan, terus mereka kolaborasi sama temannya dan mengerjakan tugasnya diskusi ya. Pakai model pembelajaran, saya menggunakan model number head together. Mungkin Bapak Ibu pernah menggunakannya ya. Number head together itu adalah menggunakan nomor di atas kepala. Jadi saya menggunakan karton aja di atas kepala siswa buat nomornya gitu. Nomor 1 sampai 4 karena mungkin satu kelompok itu ada 4 orang. Nah, nanti pas presentasi saya sebutkan coba nomor 2. Nah, jadi mereka ingat nomor di kepalanya gitu. Ini kan kurikulum merdeka Bu ya. Misalnya kita ada kurikulum KDRT, ada kurikulum K13 ya. Kamu lihat
dalam kurikulum merdeka ini kayaknya tidak jauh dengan pelaksanaan di kurikulum K13. Cuman bahasa-bahasa aja yang berbeda kan. Di K13 juga anak-anak lebih terfokus dibandingkan dengan kegiatan gurunya. Kita anak-anak lebih aktif kan dengan guru. Juga di K13 peran diskusi itu lebih diutamakan ya. Kira-kira ada perbedaan yang nampak antara dengan jadi kalau kurikulum K13 itu kan dulu diciptakan tahun 2013 kan Pak. Makanya dibilang kurikulum K13. Nah, di situ kan dilakukan perombakan juga, bukunya juga berbeda gitu kan. Nah, di K13 juga itulah tadi terciptanya pembelajaran inovatif, model-model pembelajaran. Jadi setelah dikeluarkannya K13, guru-guru itu menciptakan model-model ya, model-model pembelajaran. Ada number head together, ada jigsaw, ya kan, ada snowball throwing, gitu Pak, banyak. Nah, kalau K13 kita menggunakan model-model itu dalam pembelajaran. Kalau kurikulum Merdeka itu sebenarnya sama juga, tetapi yang membedakan hanya kita membuat proyek sama siswa-siswi kita. Proyeknya itu berupa produk yang akan dihasilkan. Misalnya kita kan membuat anak merdeka nih. Intinya kan karena judulnya Merdeka, kurikulum Merdeka. Nah, kita menuntut anak untuk merdeka dalam pembelajarannya. Artinya bukan hanya kita nyuruh anak duduk, dah kalian kerjain apa yang kalian kerjain. Enggak kayak gitu juga, Pak. Jadi sebenarnya memang ada mata pelajaran yang ada dari kita misalnya gitu kan. Terus kita arahkan dia untuk belajar apa hari ini, misalnya pelajaran IPS, buka bukunya, duduk bersama, berkelompok, kemudian kita memberikan sedikit materi kepada anak-anak, dan anak-anak akan berdiskusi, boleh juga menggunakan model-model pembelajaran, kemudian nanti akan terciptalah satu produk proyek yang akan dihasilkan oleh anak-anak. Proyeknya itu bisa kolaborasi dengan guru yang lain, Pak, yang berkaitan maksudnya. Tapi di K13 setelah pelaksanaan K3-nya itu kan ada K4-nya. K4-nya memang intinya itu keterampilan. Nah, memang kalau dulu jamnya itu tidak ditentukan, malah ada yang dilewatkan ke seorang guru, ya kan? Nah, setelah pemaparan tentang K3-nya, tentang materi K3-nya, itu kan ada K4-nya. K4-nya memang itu praktek sebenarnya. Nah, tapi mungkin yang beda sekarang yang proyek itu dikolaborasi dengan semua guru. Jadi di KI 4 itu kan menghasilkan suatu proyek juga, tapi proyeknya bukan dalam bentuk produk. Kalau kurikulum Merdeka kan dia membuat produk ya Bapak Ibu kalau nggak salah ya. Jadi proyek ya, misalnya buat apa? Misalnya buat misalnya topi Tengku Umar misalnya, itu melambangkan apa? Kebinekaan global. Kayak profil pelajar Pancasila kan masuk ke situ. Nah, kalau misalnya KI 4 tadi Pak, itu prakteknya ke siswanya untuk menumbuhkan keterampilan dia sebenarnya. Keterampilan dalam bidang apa? Keterampilan dia dalam berdiskusi sama temannya. Keterampilan dia dalam mengungkapkan pendapatnya. Jadi proyek ini tidak berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Sebenarnya ya kurikulum Merdeka itu kan yang berdasarkan tadi dimensi profil pelajar Pancasila, ada kebinekaan global, inovatif, kreatif gitu kan Pak. Nah, kebinekaan global atau Pancasila misalnya. Nah, dia ini masuknya kemana? Pelajaran apa nih misalnya? Temanya apa nih? Ya Bu ini sudah didapat kemarin. Ada kewirausahaan itu misalnya kan masuknya pelajaran saya, pelajaran IPS, bisa berkolaborasi dengan pelajaran prakarya, Pak. Seni juga bisa masuk. Nah, di situ nanti kami berkolaborasi, kita buat wirausaha, buat kue misalnya ke anak-anak. Terus kita jual. Nah, contohnya tuh buat itu misalnya tuh kita jual, buat pameran gitu Pak. Kita bisa tuh Pak nanti buat market day Pak. Market day itu anak-anak jual produknya sendiri, terus kita beli gitu. Misalnya ada buat ada mengolah daun-daun itu jadi obat. Ya bisa Pak. Itu kan pelajaran IPA juga bisa ya. Nah, IPA. Prakarya juga bisa. Jadi semuanya Pendidikan kesehatan. Kesehatan iya bisa juga gitu.
Matematika mungkin buat apa? Kubus mungkin ya, kotak yang berfungsi untuk apa misalnya. Jadi ya lebih ke Mereka untuk berjualan. komputer juga masuk, walaupun juga matematika gitu Pak. Oke, Bapak Ibu sampai di sini ada pertanyaan? Ini tadi terkait modul 1.1 itu aksi nyata yang sudah saya buat. Kemudian lanjutkan sedikit menonton ya. Dari segi panjang, ini kan panjang kali bisa kali gigit kan. Habis itu kita bisa dikomunikasi. Ini paling kecil kan. Sebelumnya ada banyak. Nah, ini aksi nyata saya di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Ini bisa Bapak Ibu tonton di YouTube saya ya. Sudah saya upload di sana semua tugas-tugas saya. Bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu guru nanti yang mau mengikuti pendidikan guru penggerak juga ya. Apa nama channelnya Bu Uni? Nama channelnya apa? Channelnya Uni of Florida. Nama saya. Apanya? Guru penggerak. Tekun. Bapak Ibu ada yang udah daftar guru penggerak angkatan 10? Insya Allah. Oh, daftar saja Bapak Ibu ya. Di situ kita diajarkan untuk mampu menggunakan IT. Saya sebenarnya nggak terlalu paham juga menggunakan Canva nih. Tapi saya setelah mengikuti program guru penggerak itu saya mengerti menggunakan Canva. Ya, kita cari tahu sendiri gitu gimana. Itu tadi mandiri yang saya bilang. Mandiri tadi kita mencari tahu, belajar sendiri gimana cara buat ini gitu. Jadi kita terasah kemampuan kita. Kita akhirnya berkembang gitu. Saya Bapak Ibu nggak bisa berbicara depan juga, nggak bisa ngomong Bapak. Apa ya, grogi. Semua orang pasti kayak gitu ya. Nah, tapi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini adalah sedikit apa ya, positifnya terhadap saya ya. Ini kolaborasi kalau ini aktif dalam kegiatan MGMP itu masuk ke peran guru penggerak, mengaktifkan apa tadi, komunitas, menggerakkan komunitas praktisi. Jadi dampak positif dari aksi nyata ini menjadikan diri saya itu berkembang, Bapak Ibu. Nah, di sini di aksi nyata modul 1.3 itu saya tidak buat video karena memang disuruh untuk membuat dalam bentuk flyer. Jadi kami disuruh buat itu tergantung dengan fasilitatornya. Misalnya fasilitatornya minta apa? Fasilitatornya minta aksi nyatanya buat seperti ini, buat flyer, apa yang kita lakukan gitu. Nah, di visi guru penggerak ini ada visinya, yaitu visi saya mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, percaya diri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan ada kalimat prakarsa perubahannya, yaitu mari mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, percaya diri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini aksi nyata yang sudah saya lakukan. Persiapan yang pertama, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ya, ada Bu Dewi di sini fotonya, ada Bu Arlita, ada Ibu Rifa juga ya. Ada Ibu siapa lagi tuh? Ibu Fitriana. Kemudian pelaksanaannya di kelas
saya karena tadi saya kalimat prakarsa perubahannya menumbuhkan rasa percaya diri, saya membuat diskusi dan melakukan presentasi kelompok. Tujuannya untuk anak-anak tadi percaya diri tampil di depan kelas. Kemudian terakhir refleksi. Refleksi ini saya menuliskan pada jurnal. Jadi ada jurnal refleksi. Saya mencatat ya pengalaman, perasaan dan pembelajaran yang telah saya dapatkan ya dalam proses aksi nyata. Nah, aksi nyata modul 1.4 tadi penerapan budaya positif. Penerapan budaya positif kami tadi disuruh untuk membuat seminar ataupun webinar kegiatan memperkenalkan tentang budaya positif. Budaya positif tadi ada contohnya keyakinan kelas. Nah, saya sudah buat nih keyakinan kelasnya, tapi mohon maaf saya lupa taruh ke dalam slide ya. Jadi keyakinan kelas tadi saya praktekkan di kelas 9 sekarang. Itu mereka nempel kertas itu di depan di papan tulis, kemudian nanti kita sama-sama sepakati keyakinan kelas kita ini seperti ini. Keyakinan kelasnya misalnya disiplin, tidak ribut di kelas gitu, seperti itu yang tadi sudah saya jelaskan. Bapak Ibu sampai sini masih ada pertanyaan lagi terkait tentang budaya positif? Baik, Bapak Ibu, mungkin cukup sekian ya dari saya. Semoga apa yang sudah saya bagikan dapat diambil manfaatnya, diambil yang baik-baiknya, dibuang yang buruk-buruknya ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf, saya di sini tidak mengajari ataupun tidak menggurui. Maksudnya kita hanya sharing berbagi pengalaman kita sebagai seorang guru selama ini, apa yang sudah saya lakukan ya. Semoga kedepannya nanti kita bisa menjadi seorang guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya, tidak ditakuti oleh murid-murid kita sendiri. Dan semoga sekolah kita nanti menjadi sekolah yang baik ya, sekolah yang di dalamnya menjadikan murid-murid kita itu nyaman dan aman belajar di sekolah sendiri. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Mohon maaf apabila selama pemberian materi tadi ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah lama cerita. Terima kasih kepada Ibu Umi atas pemaparan materinya. Insya Allah sangat bermanfaat ya. Semoga Ibu Umi lancar melaksanakan pendidikan calon guru penggeraknya, dan insya Allah semoga lulus menjadi guru penggerak, dan semoga makin ke depan semakin banyak guru-guru sekolah kita yang juga bisa mengikuti pendidikan calon penggerak seperti Ibu Umi. Mungkin setelah tadi materi yang dipaparkan oleh Bu Umi dan sudah ada yang bertanya juga, mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup seminar hari ini. Sudah cukup ya sudah. Untuk sebelum kita akhiri, saya selaku moderator mohon maaf jika dari tadi mungkin ada salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.